Hai guys, sekarang Mami Risa lagi ada di shelter Jan di Gunung Sindur sama Karin. Hari ini kita mau lihat penghuni-penghuni shelter Jan. Kalau kalian bisa lihat di sini ada kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini dulunya adalah kuda-kuda pekerja ya, Karin ya, delman gitu basically. Nah, mereka ini sekarang kelihatannya udah cakep-cakep kan, tapi kalau misalnya kita lihat dulu, mereka tuh kondisinya bener-bener parah banget gitu. Ya, kita kali ini mau kasih makan kuda-kuda, yang kasih wortel. Yuk. Nah, ini si warrior nih. Nah, jadi katanya Karin tuh kalau misalnya kuda itu mereka tuh makannya 70% harus rumput ya. Dan sisanya baru kayak pellet ya. Atau kayak begini-begini. Nah, ini nih katanya yang bandel. Ini siapa nih? Montecito. Montecito juga kasih wortel. Wah, ini pertama kalinya Mami Risa get so close sama kuda, udah lama banget nih. Mereka makannya ini aku kasih. Jadi di sini kudanya ada 10. Di sini ada 10, tapi kita masih punya 6 lagi. 6 lagi? Lain, karena di sini nggak cukup ya. Nah, rencananya bakal dipindahin ke sini kalau bisa, atau mungkin nggak akan pindah? Kita mau pindah. Oh, mau pindah. Ya, jadi mudah-mudahan di tahun baru kita bisa pindah ke tempat lain yang lebih luas ya. Jadi semua bisa ikut. Nice. Nah, ini namanya si Brit. Sebenarnya Brit ini katanya cowok, cuma namanya jadi tadi yang dari Britney jadi Brit. Terus ada Chester. Chester ini udah lumayan tua. Umurnya berapa tadi, Karin? Udah mungkin 26 ya. Udah tua banget. Kuda bisa live until 30-ish. Iya. Kalau yang sehat. Kalau yang sehat. Kalau banyak kan kuda-kuda yang kita di rescue sama Jan Shelter itu kuda-kuda pekerja yang mungkin kondisinya dari awal juga udah nggak gitu bagus gitu ya. Jadi mereka hidupnya tuh sebenarnya itu nggak. Hidupnya susah gitu ya. Terlalu panjang. Ini Tobias ya. Tobias katanya agak galak. Ternyata dia jual mahal juga, bukan cuma galak. Dan galaknya sama ini juga, sama orang? Sama orang, sama kuda lain juga. Oh gitu? Oh, terus dia karena mungkin mereka dulunya juga not socialized. Iya, nggak disocialize. Disiksa juga mungkin, disiksa juga. Ada yang mulutnya satu katanya sampai lidahnya mau putus ya, karena cara mereka groomingnya. Tali terus digantung. Oh gitu, gila. Mungkin terlalu kencang. Kencang ya. Ini Bobby. Ini kasih Bobby wortel ya. Masuk ke mulutnya. Hati-hati. Lucu sekali Bobby. Hey Bobby. There you go. Sebenarnya kuda-kuda itu majestic animal ya. Iya. Dan kuda itu tuh seperti ini, seperti anjing juga. Dia kan punya personality ya. Oh ada ya. Bisa ya kayak gitu ya. Are you a horse person? Yes. Yeah. I grew up with horses. With horses. I had my own horse also when I was little. Oh, oke. Ini Ini namanya si Zaini. Dulu Zaina. Diganti. Dia juga baik. Oh ini yang baik, ini giginya habis digigit sama ini ya, kuda sama lain ya. Main-main ya, kasar ya. Di sini. Toing. Oh. Ini semua kuda lokal, guys. Iya. Beratnya kira-kira berapa sih kuda tuh? Yang lokal lah ya? Yang lokal tergantung tingginya ya mungkin 200. 200 kilo? 150. Oh. Kalau si Howie hampir 300 kayaknya. Oh gitu. Kalau kuda impor tuh bisa sampai 400-500 kali ya? Iya. Ya. Nah ini siapa nih namanya? Lupa. James. Nah James ini yang kamu bilang tadi apa, Kar? Agak galak. Agak-agak. Tapi kalau ini enggak. Agak-agak judes. Ini kamu mau galak sama kuda lain? Kadang-kadang sama orang. Sama orang dia juga. Tuh jual mahal aja sih. Jadi misalnya, masih tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi misalnya kita gini-gini dia tuh gitu. Oh, tapi judes. lama-lama dia juga mau. Oh gitu. Mungkin karena kuda-kuda pekerja ini nggak pernah begitu disayang dulunya, jadi nggak terbiasa ya.
Hey, Ini di sini juga ada tasik. tasik. Hai. Oh iya. Jadi mereka semua kalau pagi keluar bergiliran ke ya. pedok main, terus siang masuk dulu karena terlalu panas. Panas, ya. Nah, terus habis itu keluar lagi. Terus di grooming dulu. Di grooming. Jam 1. Iya, tiap hari di grooming ya. Setiap hari di grooming, habis itu keluar lagi. Nice. Berarti mereka nggak cuma diem di sini doang ya. Wah, karena stres. Stres ya kuda tuh ya. Sebenarnya nanti mudah-mudahan kalau misalnya tempat baru, mungkin konsepnya akan sedikit berbeda. Jadi Gimana mungkin tuh? kandangnya akan di pedoknya. Oh, di situ di dalam ya. Jadi mereka bisa Oh, keluar, keluar masuk. Gitu. Nah, kalau mereka keluar masuk sendiri gitu bisa berantem nggak tuh? Nanti ada beberapa pedok. Section kali ya. Oh gitu. Ini siapa namanya? Aku lupa. Hawi. Kuda di sini semuanya laki-laki jantan ya. Iya. Tuh kalau kuda harus disteril juga nggak? Iya. Ini mereka semua udah steril. Iya. Oke. Kecuali Tobias ya. Iya, karena Tobias dan Bobby karena Bobby baru datang. Tobias karena terlalu tua. Tapi siapa? Si Bobby akan disteril. Oke. Sekarang kita mau ke tempat area dogi ya. Nah di sini area di mana dogi-dogi penghuni Jan tinggal. Oke. Biasa katanya di sini tuh ada 100 anjing kira-kira. Tapi emang bener untuk ukuran shelter itu bukan yang besar banget. Tapi emang Jan itu mereka mementingkan sangat welfare dari anjing-anjing yang mereka rescue di shelter ini. Yuk kita lihat yuk. Mereka juga ada kucing katanya ya. Di mana kucingnya ya? Tempat kucingnya itu di belakang ya? Boleh, ntar kita lihat semua. Nah, jadi ini anjing-anjing mereka. Kebanyakan anjing kampung, tapi mereka juga ada anjing-anjing shelter, anjing-anjing ras. Siapa main air? Nah ini, hai. Ini siapa ini? Aku lupa namamu. Maggie. Hai Maggie. Maggie dari penjagal itu. Oh ya, banyak kayak anjing-anjing di Jan ini semua dari penjagalan, jadi direscue dari meat slaughter ya. Iya. Untungnya sekarang udah ada undang-undangnya untuk kayak meat slaughter. Ini, this one, I rescued not so far from here. And his name is Simon. He's a pit bull, and I ended up bringing him home. I didn't plan that, so I went to the clinic, tapi kliniknya tuh full, and then I went to another clinic. Dan mereka nggak terima anjing dengan kutu. Jadi akhirnya saya pikir, aduh gimana? Jadi saya bersihin dulu, saya bawa pulang. Ya, I separate from my dogs. So he lived with me for like 5 months. And then my friend in Belgium adopted him. Wow, what a life. Ya. Terus bagus sekarang udah, bagus banget ya. Living the life in Belgium dia. Very nice. Sekarang kita masuk ke kawasannya anjing-anjing bermain. Kita pasti diloncatin. Yuk. Ayo kita masuk. Wah, ini banyak sekali anjingnya. Wah. Aku dikerumuni sama sekian banyak anak, Bu. Hai guys. Jadi anjing-anjing di sini tuh semuanya bebas ya, nggak ada yang dikurung gitu. Nah mereka tuh bisa main-main dan segala macam, dan karena ini Gunung Sindur, hi baby, karena ini Gunung Sindur jadi adem cuacanya gitu. Terus kalau mereka bobo, mereka bisa bobo di mana aja, ada di sana. Terus kadang-kadang mereka juga bisa bobo di teduhan-teduhan gitu. Kalau yang di sini kebanyakan dari dog meat. Yang mana? Di sana. Nah, Sebenarnya they can mix ya, tapi itu jadi PR kan. Jadi oh, harus yang aneh ya. Oh, ini jadi yang di bagian sini itu katanya dari penjagalan ya banyakan ya. Jadi ayo kita lihat. Banyak yang dari penjagalan gitu. Kenapa kalau dari penjagalan itu nggak boleh dicampur? boleh, di sini juga ada. Oh ada, tapi kalau misalnya itu group is too big, karena PR-nya banyak, ya kita harus awasin terus. Kalau if we jadi dipisah-pisah ya? kita bagi 3 grup, tapi sebenarnya
campur juga nggak apa-apa, cuma harus diawasin terus. Ya, karena anjingnya tuh kalau banyak harus jadi ada yang ngawasin. Tapi di sini tuh ada 8 orang yang jaga tiap hari ya. 8 kennel boy-nya lah tiap hari selalu jagain mereka gitu. Mereka gemuk-gemuk. Well fed. Dan mereka bukan hanya walaupun mereka punya banyak space, mereka juga diajak jalan. Oh, mereka juga diajak jalan jadi ternyata. Jadi kenapa diajak jalan supaya mereka juga punya manner, skills ya untuk gitu. Biar bisa diadopsi orang. Jadi mereka juga di sini bukan cuma dilepas kayak gini doang, mereka diajarin, diajarin jalan, gimana cara jalan pakai tali, diajarin sit gitu-gitu juga, diajarin duduk, jadi diajarin manner juga lah. Jadi anabul sini tuh kebanyakan rata-rata semua diajarin tata krama biar bisa dibawa pulang gitu, cari forever home lah istilahnya. Terus kalau makan itu tidak cepat prosesnya, jadi mereka ya kadang-kadang kalau banyak anjing kan mereka ada distribute. Iya dulu gitu makannya. Kalau di sini setiap anjing punya their own bowl ya. Dan mereka tuh harus duduk dulu baru dikasih gitu, dan jadi ada mannernya, ada table manner. Ya, jadi proses kasih makan tuh lumayan lama panjang gitu. Ya. Tapi itu bermanfaat. Penting karena mereka juga jadi lebih sabar, mereka lebih ini mau ke sini? Iya boleh. Nah tadi kan kita udah lihat kuda, udah lihat anjing, sekarang kita lihat kucing. Yuk. Nah katanya di sini tuh ini yang mereka lagi masa pengobatan karena habis disteril, kucing-kucing jalanan biasanya banyaknya dari tempat kuda ya, yang kayak Bukarin sering di sana gitu. Nah ini habis dari steril nanti biasanya dilepasin lagi di luar ya, biar nggak beranak di luar terus-terusan. Kita kasih ear tip ya. Oh jadi tahu yang mana yang udah di steril, dikasih kayak itu di kupingnya lah pokoknya. Nah ini tempat kucing-kucing guys. Ini Wah. Kucing-kucing bersih sekali loh mereka. Ini kita masuk ya. Wah gemuk-gemuk sekali kucingnya. Videoin bawahnya kali ya. Wah. Ada berapa kucing nih di sini? Ada berapa total? 40? Totalnya ada 40 kucing ya? 46 kucing. 46 kucing. Nah semua ini sudah disteril di sini. Nah ini nggak akan balik lagi ke jalan yang di sini. Oke. Nanti hopefully when we have the new place, I would like to have something more. Ini kan kita kan because we don't have too much space. Iya. Nanti hopefully I can have a bigger place for them. Buat main, buat apa? Iya. And like with a big garden. Iya. Nanti mungkin kalau udah pindah baru bisa ada tempat yang lebih besar buat kucing-kucingnya main dan lain-lain kali ya. 40 kucing. Ini juga semua bisa diadopsi ya, Kar? Bisa. Dan kita juga punya banyak yang bagus untuk masalah dari looks-nya bagus, personality-nya juga bagus. Ini kucing yang warna apa namanya? Oh itu agak galak ya? Itu galak ya kelihatan. Tapi sebenarnya bukan kucing kampung ya ini? Bukan. Jadi itu punya Reisha ya? Si putih ini bukan kucing kampung ya? Jadi itu punya Reisha our paramedic, tapi di rumah dia tuh benar-benar nggak ada waktu. Always attacking people. Oh gitu. Jadi di rumah dia selalu nggak senang sama orang lah istilahnya. Udah mendingan ya? Kucing apa ya? Anggora ya. Belakangmu hati-hati. Ini yang mana si Tuti ini? Ini si Tuti ini daftar diri, dia masuk sendiri ke tempat kuda minta di rescue. Tuti, namanya Tuti. Siapa yang namain ini Tuti? Dokter Cica. Ini apa ini begini-begini? Tuti. And she has a beautiful long tail. Iya. So, cat lovers kalau misalnya mau adopsi Tuti. Ya tuh Tuti boleh diadopsi itu. Itu baik banget loh. Padahal aku tuh lumayan takut kucing soalnya banyak yang mau cakar kalau misalnya mau dipegang. Tapi kebanyakan kucing-kucing di sini kenapa pada baik-baik semua ya? Tuh, lihat deh. Dia pada ini artinya apa ini? Ayo, cat lovers, cat mom. Kasih tahu kalau kucing deket-deket gini artinya apa ini? Ya kan, katanya kucing tuh
nggak kebanyakan lebih mau mereka yang nyamperin kita gitu ya. Tuh, lucu banget loh. Aku sebenarnya suka black cat, karena matanya bagus banget gitu kalau black cat tuh. Ini mirip-mirip mereka bentukannya.